Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, orang tua yang mendampingi ataupun siapa saja yang berada di samping anak-anak yang Pak Guru hormati, pertama mari kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini walaupun tetap dalam jaringan ataupun online. Akan tetapi Pak Guru harapkan kesempatan ini tidak disia-siakan dan anak-anak tetap semangat. Pak Guru harapkan anak-anak tetap sehat, segar, bugar, semangat, bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu di pertemuan yang ketiga dari judul yang pertama, yaitu A'dha'ul Jismi atau anggota tubuh. Kali ini kita akan membahas subjudul atau subpembahasan istima' atau mendengarkan. Kalau pertemuan yang kedua subjudulnya mufrodat atau kosakata. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas istima' atau mempelajari istima' atau mendengarkan. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, pembelajaran secara daring ini selalu mendapatkan taufik hidayah, kelancaran, kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Dan lainnya Al-Fatihah dan sebagainya silahkan dilanjutkan sendiri seraya berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan perlindungan dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita lanjutkan pada slide berikutnya atau slide yang kedua, yaitu kita akan lanjutkan dengan mendengarkan dari bacaan yang berhubungan dengan judul A'dha'ul Jismi, anggota tubuh. Nah, sebetulnya kosakata A'dha'ul Jismi, anggota tubuh, ini banyak sekali ya. Yang kita bahas kemarin itu hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, Pak Guru harapkan kalian membaca kembali di buku agama yang telah kalian beli dari Pak Guru. Ya, kalian baca di rumah. Kalian cocokkan dengan pembahasan kita ini. Barangkali atau ya tetap ada ya di situ kosakata yang belum kita bahas di pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kalian baca sendiri, kalian hafalkan, kalian pahami sendiri ya. Di sini hanya terbatas waktunya. Yang paling penting itu kalian belajar sendiri di rumah dengan buku yang ada itu. Dengan kemauan yang tinggi, insya Allah, dengan semangat yang tinggi, insya Allah ada jalan. Ya, harus mau menghafalkan. Karena bahasa Arab itu kuncinya hafal artinya. Ya, kita mulai ya. Yang kalian dengarkan seperti yang tampak dari slide itu, kalian dengarkan baik-baik dari apa yang Pak Guru baca, kalian camkan, kalian cermati, juga kalian pahami artinya. Ini paling penting, memahami artinya. Karena tanpa tahu artinya, ya kalau ada soal, pasti kalian sulit mengerjakan. Maka arti itu harus kalian hafalkan. Ya, kita mulai ya. Seperti yang tampak dalam slide, ya. Kaifar rajulu, bagaimana orang laki-laki? Maksudnya ini ya, bentuknya ya. Bagaimana seorang laki-laki itu?
Ar-rajulu orang laki-laki, jismuhu jasadnya, badannya, tubuhnya. Jismuhu itu tubuhnya, kabirun besar. Kita ulangi, kaifar rajulu bagaimana orang laki-laki? Ar-rajulu orang laki-laki, jismuhu tubuhnya, hu ininya ya, nya untuk laki-laki tadi, kabirun besar. Kalimat kedua bawahnya, kaifa sobiyu bagaimana anak kecil? Kalau tadi rojulu ini anak besar ya, yang sudah besar rojulu. Sobiyu ini anak kecil. As-sobiyu anak kecil, jismuhu badannya atau tubuhnya, sohirun kecil. Ya jelas ya, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Kaifa sobiyu? As-sobiyu anak-anak, jismuhu sohirun badannya kecil. Kaifal mahiru bagaimana orang pintar? Kalau orang pintar itu bagaimana? Al-mahiru orang pintar, ilmuhu ilmunya, kasirun banyak. Kaifa bagaimana? Mahiru pandai, pintar, orang pandai, orang pintar. Al-mahiru orang pandai, ilmunya, kasirun banyak. Nah, orang pintar itu ilmunya banyak yang dihafalkan, yang masuk ke pikiran. Ini banyak. Kaifa jahilu, kaifa bagaimana? Al jahilu orang bodoh. Al jahilu orang bodoh. Ilmuhu ilmunya, qalilun sedikit. Kebalikan dari kalimat sebelumnya ya. Orang bodoh itu ilmunya sedikit. Al jahilu orang bodoh itu, ilmuhu ilmunya, qalilun sedikit. Kaifal waladu bagaimana anak-anak, anak laki-laki, anak-anak ya. Maksudnya ini bentuk tubuhnya ya, yang dibahas adalah a'dha'ul jismi, anggota tubuh. Kaifal waladu bagaimana anak-anak? Al waladu anak, sya'ruhu rambutnya, qasirun pendek. Qasirun pendek. Sya'ruhu rambut, sya'run rambut, qasirun pendek. Kaifal bintu, nanti yang atas tadi waladu anak laki-laki. Kita ulangi ya. Kaifal waladu bagaimana anak laki-laki? Al waladu anak laki-laki, sya'ruhu rambutnya, qasirun pendek. Kaifal bintu bagaimana anak perempuan? Al bintu anak perempuan, sya'ruha rambutnya, tawilun panjang. Kalau tadi anak laki-laki, sya'ruhu hu, kata gantinya hu karena anak laki-laki, orang laki-laki, anak laki-laki. Kata gantinya hu. Kalau anak perempuan kata gantinya ha. Atau kalau perempuan itu kata gantinya ha. Al bintu, kaifal bintu bagaimana anak perempuan? Al bintu anak perempuan, sya'ruha rambutnya, tawilun panjang. Halis-sobiyu apakah anak kecil, jismuhu kabirun? Ini kalimat berikutnya ya. Keliru. Mohon maaf ya. Halis-sobiyu apakah anak kecil, jismuhu badannya, kabirun besar? Nah, kalau anak kecil itu ya badannya besar atau kecil? Nah, kecil ya. Makanya kalau badannya kecil, di situ ditanyakan jismuhu badannya, kabirun besar. Apakah anak kecil badannya besar? Ya berarti jawabannya tidak. Tidak. As-sabiyu anak kecil, jismuhu badannya, sohirun kecil. Anak kecil badannya ya kecil. Ingat itu anak-anak. Sabiyu anak kecil, rojulu
anak laki-laki yang udah besar. Ya. Lanjut kalimat bawahnya. Halir rojulu, apakah rojulu seorang lelaki, laki-laki, ini yang udah besar maksudnya. Jismuhu kabirun, badannya besar. Halir rojulu, apakah anak laki-laki jismuhu kabirun, badannya besar. Ini udah remaja maksudnya rojulu ya. Bala ini sama dengan na'am, sinonimnya na'am. Jadi bala ya ar-rajulu, anak laki-laki, seorang laki-laki, jismuhu, badannya, kabirun, besar. Ini kalimat tanya jawab ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Halil waladu, apakah anak laki-laki? Ingat tadi walad anak laki-laki, bintu anak perempuan. Halil waladu, apakah anak laki-laki? Sya'ruhu, rambutnya, qasirun, pendek. Bala, ya atau na'am, ya. Al waladu, anak laki-laki. Sya'ruhu, rambutnya, qasirun, pendek. Sya'run, rambut, ditambahi hu, kata ganti untuk anak laki-laki itu hu. Kalau untuk perempuan ha, diingat ya. Al waladu, anak laki-laki, sya'ruhu, rambutnya, qasirun, pendek. Halil bintu sya'ruha qasirun, ingat tadi ini sya'ruha. Kalau tadi waladu sya'ruhu, ini bintu anak perempuan ha ya, sya'ruha. Halil bintu, apakah anak perempuan? Sya'ruha, rambutnya, qasirun, pendek. Anak perempuan namanya pendek. Apa namanya itu? Hah? Kalau anak perempuan rambutnya pendek itu apa ini? Hah? Nah, tentunya tidak ya. Kita jawab la, tidak. Al bintu, anak perempuan, sya'ruha, rambutnya, tawilun, panjang. Nah, kalau anak perempuan itu pantasnya ya panjang. Kalau anak laki-laki ya pantasnya pendek. Kalau anak laki-laki pakai atau punya rambut panjang ya tidak boleh, tidak pantas. Rambut panjang itu punyaannya, pantasnya, haknya untuk perempuan. Kalau anak laki-laki kok memelihara rambut panjang, nah itu mengembari, menyamai, memadani. Anak perempuan tidak boleh, ya tidak boleh. Nah, laki-laki ya potongannya cepak, pendek, rapi, pakai sisir, disisiri, diminyai, jos, ganteng, bagus. Yang perempuan juga sama, kalau punya rambut dipelihara yang panjang, tapi disimpan, tidak boleh diurai ya, tidak boleh diurai. Disimpannya mah, disimpan di mana? Disimpan di balik kerudung, jilbab. Nah ini anak-anak, bacaan yang harus kalian dengarkan, kalian simak dan kalian pahami artinya ya. Diulang-ulang dengan mengulangi slide yang kalian lihat ini sambil memahami artinya. Insya Allah akan hafal, akan bisa menerjemahkan ya. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah anak-anakku, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi anak-anak telah mendengarkan atau menyimak dari bacaan yang telah Pak Guru baca. Maka sekarang tiba saatnya untuk mengerjakan apa yang harus anak-anak kerjakan ya. Setelah anak-anak mendengarkan, menyimak, memahami artinya, maka sekarang yang harus dikerjakan adalah menulis materi pelajaran tadi atau bacaan yang Pak Guru baca tadi. Ya, kalau tidak salah ada di slide 3 atau slide sebelum ini. Tadi bacaan yang kalian dengar tadi dicatat dalam buku tulismu bersama artinya. Ingat, jadi slide yang ketiga atau materi bacaan yang Pak Guru bacakan dicatat dalam buku tulismu bersama artinya.
bersama artinya ya. Nah, catatanmu ini sebagai bukti bahwa anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pelajaran bahasa Arab. Jadi ingat, nanti kalau ada penilaian harian, materi ulangan, materi penilaian akan diambil dari materi-materi pelajaran yang telah kalian catat. Maka kalau kalian tidak mencatat, hanya jaga ke di slide, mungkin nanti slide-nya sudah hilang, lainnya sudah hilang, kalian tidak punya catatan, ya kalian akan rugi sendiri. Padahal nanti setelah masuk sekolah, catatan itu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan nanti akan Pak Guru lihat ada catatannya atau enggak. Ini baru 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama anak-anak mencatat kerangka materi, walaupun agak berbeda dengan uraian judul berikutnya karena ada perubahan peraturan ya. Catatan yang kedua, pertemuan yang kedua itu adalah tentang mufradat. Pertemuan yang ketiga ini sekarang ini tentang menyimak bacaan atau mendengarkan bacaan. Nah, ini yang harus kalian catat. Ya, udah ya? Udah paham? Udah paham? Kalau sudah, mari pertemuan pada PJJ kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mencatat dari apa yang telah Pak Guru perintahkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.